Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Kita ketemu lagi di Zoom di sesi kedua untuk topik kebebasan keuangan. Dan nanti akan disampaikan lanjutannya oleh Ibu Novi yang sudah siapin pertanyaan-pertanyaan juga nanti bisa dibantu untuk dijawab. Kita diskusi dengan tujuan kita go financial freedom ya seperti topiknya Bu Novi. Nah, sebelumnya kita akan bagikan kepada Anda informasi mengenai promo di bulan Maret yang itu akan mendukung kebebasan finansial kita. Karena kalau kita ngomong kebebasan finansial, dapat duit itu harus tahu datangnya dari mana. Dan Keke memberikan kepada kita promo, ini judulnya keren ya, Maret Hebat 2024. Ya, siap untuk menjadi hebat di 2024 bulan Maret. Saya rasa penting untuk kita ngerti apa saja promonya ya. Pertama, untuk bulan ini tanggal 1 sampai 27 Maret itu ada spesial promo Milkrom. Memang Keke ini terus akan memberikan kepada kita edukasi, juga inspirasi dan juga promo Milkrom karena Keke pengen kita mendapatkan hasil yang maksimal dari Milkrom secara bisnis, kita dapat keuangan yang cukup dari produk ini. Secara misi kemanusiaan kita bisa membantu lebih banyak orang karena memang datanya jelas bahwa penderita diabetes sangat banyak ya. Nah, ini promonya adalah beli satu box Anda dapat free SGF 50 butir, beli 2 box free-nya 3. Yang kedua, beli 3 box itu free 1 box atau free 1 piece rose gold clover senilai 1,6 juta. Jadi milih ya, kalau Anda beli langsung 3 box harga 3,4 juta, Anda bisa milih gratisnya mau dapat 1 box lagi atau KK Life Force. Nah, berikutnya adalah promo untuk raw meal. Ya, jadi bagi teman-teman yang sedang ada kawan-kawannya yang sedang dibantu untuk bisa turun berat badan untuk detox, ini promonya beli 2 gratis 1. Sorry. Betul, beli 2 gratis 1 ya. Jadi 3 box itu harganya 1.060.000 ya. Jadi Anda bisa manfaatkan untuk promo raw meal. Lalu berikutnya lagi adalah promo Cinta Nates masih berlanjut. Tiap beli 1 paket hemat kita bisa tebus 1 box Vita yang SOP yang harusnya harganya 400.000, kita hanya bayar Rp200.000 saja. Itu untuk Nates ya. Jadi Anda bisa kumpulin pelanggan-pelanggan Nates, pembelanjaannya Anda bisa pakai beli 1 paket hemat, Anda bisa tebus untuk Vita yang SOP. Lalu kopi tongkat Ali, ya bagi Anda yang tadi belanja 1 juta, saya sudah nggak dapat free kopi 5 in 1 karena sudah habis. Dan kita berganti promonya ya, jadi jangan nangis ya yang kemarin mau dapat free kopi 5 in 1 ternyata sudah habis. Promonya sekarang adalah beli 2 gratis 1. Jadi Anda beli 2 box kopi tongkat Ali 160.000, Anda dikasih gratis 1 box senilai Rp80.000. Oke ya. Dan promo network marketing masih ada networking ya. Itu belanja paket bis 2,1 bisa tebus KK Life Force Rose Ribbon 250.000 atau kalau Anda belanjanya paket pemula tebusnya Rose Ribbon adalah Rp350.000 net. Ya, jadi ini adalah paket-paket promo yang sudah disiapin untuk bulan Maret. Nah, ini yang terakhir terbaru ya untuk Anda yang mencapai poin Rito 9 poin ya, pencapaiannya periode Januari, Februari, Maret. Makanya tolong dicek bareng-bareng ya. Apakah poin Rito Anda 3 bulan ini sudah mencapai 9? Kalau mencapai 9, itu selain Anda dapat cash 3 juta rupiah, maka Anda akan mendapatkan harga spesial ini HWB harga 1,9 ya Bu Novi ya, 1980 itu hanya bayar 350.000, ada tulisannya berlaku kelipatan. Ya, jadi tapi kalau nggak diambil hangus. Ya, jadi Anda bisa manfaatkan promonya untuk bulan Maret ini. Ya, saya berhenti untuk promo. Sebelum nanti Bu Novi akan lanjutin, saya akan bagikan satu lagi topik, satu poin yang saya berharap Anda dan saya bisa memahami kenapa saya, Bu Novi, Bu Tuti cukup konsen untuk mengadakan acara ini
Salah satunya karena kita tahu kita harus ingat bahwa KK Indonesia punya satu yang namanya visi. Ya, ini saya share screen untuk Anda. Visi KK Indonesia adalah menciptakan 1% penduduk Indonesia menjadi pengusaha mandiri. Ya, visi itu namanya visi Go 1%. Ya, jadi saya juga sekaligus ngingetin bagi teman-teman yang sudah join lama di KK dan Anda mungkin kadang-kadang capek, mungkin kadang-kadang lemah, kadang-kadang down, itu saya ajak untuk kembali kita bergerak, kita menjalankan bisnis ini dasari dengan visi ini, yaitu membantu 1% penduduk Indonesia menjadi pengusaha mandiri. Nah, itu kenapa Bu Novi dengan begitu repotnya aktivitasnya yang padat, beliau sedang ngurus banyak hal, tetap menyempatkan waktu untuk memberikan materi kepada kita. Anda lihat Bu Tutina, kalau Anda lihat di sosmednya tidak berhenti, keliling kemana-mana untuk membantu banyak mitra karena visi ini. Ya, kita adakan Zoom, kita adakan kelas pelatihan, kita juga tahu karena kita bergerak karena ada visi ini, yaitu bisa membantu banyak orang menjadi pengusaha mandiri berpenghasilan 2,5 kali UMR. Nah, kalau ngomong penghasilan 2,5 kali UMR, saya, Bu Tuti, Bu Novi juga lagi berdoa, lagi bersepakat bareng-bareng, itu terwujud untuk Anda juga. Kalau kita ngomong UMR rata-rata ya, ada yang 1,8, ada yang 5 juta, ada yang 5,5, kita ambil aja angkanya 3 juta. Ya, kalau kita ambil UMR 3 juta rupiah, berarti kalau 2,5 kali, anggap saja 7,5 juta. Oke ya, 7,5 juta harus menjadi penghasilan Anda. Ya, siapa yang pengen punya penghasilan minimal 7,5 juta, silahkan ketik di kolom komen. Yang pengen dapat penghasilan 7,5 juta setiap bulan, silahkan ketik di kolom komen. Kalau Anda sedang pengen hal tersebut, maka Anda tahu Anda berada di visi ini. Ya, Bu Atintok yang mau untuk dapat penghasilan 7,5 juta rupiah per bulan, Pak Derta. Oke, Mbak Fitri Juliana, gitu. Dan saya berharap Anda betul-betul bisa menangkap hal ini, jadikan itu sebagai visi yang juga menggerakkan Anda. Saya mau visi ini untuk keluarga saya. Saya mau visi ini untuk keluarga saya. Dapat penghasilan 7,5 juta minimal dari KK Indonesia. Baru nanti kita akan bergerak bersama-sama membantu keluarga-keluarga lain. Tapi fokusnya ke keluarga kita dulu. Itu kenapa Bu Novi siapin tentang keuangan, karena kita akan menuju ke sana dan kita mulai dari dapat 100.000, 1 juta, 5 juta. Kemarin di sesi pertama udah seru banget ya. Nggak boleh gatel, harus pisahin, harus pahami apa yang jadi konsep tentang keuangan. Oke, saya langsung akan lanjut. Kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Novi, ini kita buka kisi-kisinya ya. Go to financial freedom ya, yang kemarin dibahas. Saya akan buka slide-nya dikit-dikit, lalu nanti kita akan sampai di pembahasan, langsung saya akan berikan kepada Bu Novi. Ini kemarin perencanaan keuangan, yang keduanya adalah pemisahan keuangan keluarga dan bisnis. Lalu berikutnya hal penting dalam perencanaan keuangan, ini ada beberapa dan kita sampai di sini dan kita akan maju ke poin-poin berikutnya. Buat daftar pengeluaran, lalu kenali kebutuhan dan keinginan, ini penting ya. Itu lalu ada buat skala prioritas dan berikutnya adalah persiapkan tabungan, investasi dan dana darurat. Oke, ini materi kemarin. Nah, kita akan buka slide berikutnya yang akan sangat menyenangkan, yang akan membuat kita jadi makin ngerti keuangan saya pasti bisa beres kalau kita betul-betul nangkep apa yang disampaikan oleh Bu Novi. Ya, jadi saya persilahkan kita sambut satu pribadi yang memberikan pelajaran bukan dari membaca buku, dari seminar dan memberikan teorinya, tapi praktek langsung dan sudah menjalaninya dan Anda sudah lihat perubahannya sangat luar biasa. Ya, beri aplaus yang luar biasa untuk Ibu Novi Farah. Terima kasih Pak Dani. Oke, Terima silakan Bu kasih. Novi. Ya, siap. Selamat malam semuanya, salam hebat luar biasa. Go Director, Go 100 juta sehat selalu untuk Anda semuanya. Saya harapkan semuanya sehat, karena ketika kita sehat, kita bisa mencapai beberapa banyak keinginan-keinginan. Tetapi kalau kita sakit, satu saja keinginan kita, yaitu kita ingin sehat. Lanjut ya, saya kemarin sudah sampai di
persiapkan tabungan, investasi, dan dana darurat seperti yang tadi sudah di-sharingkan Pak Dhani. Kita akan lanjut ke berikutnya ya. Kelola hutang dengan bijak. Kita boleh kok berhutang, tapi ada satu titik mungkin orang sering saya tidak mau berhutang karena memang ketika kita tidak punya hutang, tidur kita lebih nyenyak. Percaya saya, ketika kita tidak punya hutang, tidur kita lebih nyenyak. Tapi ada beberapa mindset yang mengatakan bahwa ketika punya hutang itu lebih bersemangat untuk cari duit. Saya tidak sependapat. Saya lebih bersemangat ketika uang yang saya cari itu untuk mewujudkan impian berikutnya, bukan untuk membayar hutang. Jadi saya memang agak menghindari paylater, saya agak menghindari seperti kartu kredit. Saya punya kartu kredit satu saja, dua kartu kredit, satu dipegang suami, satu saya pegang. Tetapi tagihan kartu kredit saya itu per bulan Rp7.500. Nah, kalau tidak percaya, saya kasih tagihan kartu kredit saya itu 7.500. Jadi setiap bulan saya membayar 7.500 sampai 15.000 itu hanya untuk administrasi. Tapi kalau Anda tidak bisa menjaga, artinya belum bisa disiplin, belum bisa menahan, usahakan untuk tidak pakai kartu kredit. Pun di online itu banyak sekali pinjaman-pinjaman online, kemudian paylater dari online, itu hindari, karena itu berbahaya. Tetapi sebetulnya hutang itu boleh kok kita berhutang, asalkan kita benar-benar punya pikiran hutang itu nanti saya langsung aja, kelola hutang dengan bijak. Pastikan kita hanya mempunyai hutang yang diperuntukannya bukan untuk konsumtif, jadi bukan untuk makan, bukan untuk habis, artinya hutang itu nggak habis. Tetapi hutang disesuaikan dengan kemampuan itu ya. Pastikan hutang kita disesuaikan dengan kemampuan sehingga tidak mengganggu perekonomian keluarga. Artinya gini, kita hutang 100.000, yang kita pasti 1 juta misalnya, 1 juta itu saya akan bayar dalam waktu 12 bulan dan 1 bulannya 100.000. Itu pastikan bahwa kita sanggup membayar hutang itu tanpa mengganggu perekonomian. Artinya begini, saya bisa hutang karena hutang ini akan saya ambilkan dari ketika aku bisa jualan si X yang biasanya aku nggak jualan, aku harus bisa jualan X ini supaya aku bisa untuk membayar hutang ini. Sehingga kita bisa mendapatkan aset dari hutang ini. Jadi pastikan, itu paling penting. Kadang-kadang orang emosional ketika ditawarin hutang langsung oke dan tidak perkirakan bahwa kita bisa membayar hutang itu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh bank atau badan finance. Karena sebetulnya badan finance itu banyak sekali yang menawarkan hutang, mereka senang. Dan kadang-kadang kita akan ada di satu titik yang finance ini benar-benar menekan kita kalau hutang tidak kita perhitungkan. Sehingga pastikan hutang kita disesuaikan dengan kemampuan sehingga tidak mengganggu perekonomian, karena bahaya sekali. Pastikan kita berhutang dengan perhitungan yang matang. Itu masih sama, artinya begini. Perhitungan yang matang itu jangan sampai kita berhutang itu lebih dari 20% dari penghasilan kita. Jangan pernah lakukan itu. Karena itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita 20% dari maksimal itu 20% dari penghasilan kita, oke, kita masih ada 80% lagi yang bisa kita kelola. Tetapi kalau hutang kita sudah melebihi dari 50%, itu resikonya akan sangat tinggi. Anda akan sangat lambat untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi keluarga. Pastikan hutang tidak lebih dari 30% dari pemasukan kita. Kemudian pastikan hutang itu diperuntukkan, ini ya, yang nomor 1, tidak konsumtif. Dan hutang ini sifatnya lebih ke investasi. Saya tidak sependapat ketika ada orang beli kendaraan dengan cicil. Kenapa? Ketika kita perhitungkan, kita beli kendaraan itu ketika kita hutang tahun 2024 dan akan lunas tahun 2027, 3 tahun biasanya kalau hutang kendaraan, kita akan lunas di tahun 2027, harga kendaraan ini akan turun.
Sementara ketika kita hutang, yang kita bayarkan itu lebih dari harga di tahun 2024. Artinya kita membayar kenaikan harga kendaraan itu 2 kali lipatnya. Artinya eksponensialnya itu 2 kali. 2024 yang mestinya harganya 100 juta, kalau kita cicil dalam waktu 3 tahun, di tahun 2024 itu akan harga kendaraan itu menjadi paling tidak minimal itu 150 juta sampai 180 juta dengan kendaraan harga 100 juta. Kita bayarnya 180 juta. Sementara nanti tahun 2027 kendaraan yang mestinya harganya 100 juta, tahun 2027 harganya akan menjadi hanya 80 juta. Artinya kita menjadi kerugian 2 kali. Kerugian karena membayarnya lebih mahal, kerugian lagi karena harga barang menjadi turun. Jadi saya tidak sarankan untuk membeli kendaraan itu dengan cara berhutang. Tetapi saya boleh melakukan, saya lakukan juga. Properti itu saya berhutang. Emas LM itu saya berhutang. Tapi tetap saja tidak mengganggu sama sekali. LM itu saya nyicil. Saya beli LM itu rata-rata saya beli M 25 gram dan cicilannya itu 2 juta. Dalam waktu 2 tahun, 1 tahun, 12 bulan. Seringnya seperti itu. Kalau 2 tahun, saya tetap nyicilnya 2 juta, tapi saya dapatnya 50 gram. Rata-rata seperti itu. Yang mulai tahun 2023 itu harganya sudah dulu 1,6, 1,7 terus naik sampai hari ini sekitar 2 jutaan. Itu untuk dapatkan LM 25 gram. Tetapi ketika saya dapatkan LM itu dan saya simpan dalam waktu 5-10 tahun itu dia sudah akan naik. Artinya kita membayar pun dengan kenaikan harga cicilan 2 juta saya sparekan, memang ini dana investasi saya pakai untuk ini salah satunya saya masukkan ke LM dan saya punya target rata-rata per bulan hanya 2 juta saja. Kalau Anda mungkin 2 juta banyak. Oke, Anda bisa lakukan cicilan LM 200.000 ada. Berapa gram? Tergantung, bisa 5 gram dalam waktu mungkin 2 tahun. Tetapi paling tidak, kalau Anda lakukan ini, mulai dari 5 gram, 10 gram, itu akan aset akan bertambah dan pastikan jangan dijual. Jadi ini memang untuk investasi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, investasi itu memang tidak kita cairkan atau tidak kita jual atau tidak kita pakai itu dalam jangka waktu panjang. Jadi saya harapkan kita mulai bisa ngerti, oh ya berarti aku mana nih yang aku boleh berhutang. Rumah bisa berhutang. Ketika rumah, kita beli rumah 10 tahun nih. Cicilan rumah 10 tahun mungkin tidak terlalu berat. Ada yang 3 juta, 4 juta, mungkin bisa dalam waktu 5 tahun lunas. Tipe 36 misalnya. Kemudian harga rumah ketika 10 tahun kita lunas, harga rumah itu sudah naik, sudah lebih tinggi dibandingkan pada saat 10 tahun yang lalu ketika kita beli. Artinya ketika kita hutang memang sudah kita perhitungkan dengan matang hal-hal yang seperti itu. Itu terkait dengan hutang. Jadi kelola hutang dengan bijak. Saya memang kendaraan tidak pernah berhutang. Saya tidak pernah berhutang untuk hal-hal yang uang itu habis. Artinya berhutang untuk beli tas. Ada tas merek harga 10 juta. Teman saya ada yang jual harga tas 10 juta. Kemudian dibayar 10 juta itu 1 juta per bulan, 12 juta. Berarti harga aslinya 10 juta, tapi dia jual kalau mau nyicil itu 12 bulan, sebulannya 1 juta. Saya mungkin sanggup beli tas dengan harga 10 juta cash pun mungkin bisa, tetapi saya tidak lakukan. Saya tidak mau lakukan karena saya tetap investasi yang terbaik itu bukan fashion. Jadi pun kalau misalnya tas itu pada saat beli 10 juta, pada saat kita nanti mau jual lagi itu sudah menjadi barang second yang harganya menjadi 50% turunnya. Itu untuk tas-tas branded memang ada orang yang jual pre-love ya. Itu saya tidak lakukan. Sama sekali saya tidak lakukan. Harga tas saya itu maksimal 1 juta.
itu maksimal. Jadi itu pun dulu saya masih pakai tas harga 40.000 itu saya masih lakukan. Masih banyak tas-tas saya itu harganya bukan harga yang tas-tas mahal itu, tidak. Saya tidak untuk fashion saya tidak terlalu ini. Kecuali kalau sepatu memang agak ini ya, karena ketakutan saya adalah ketika dipakai kemudian pedot itu yang agak berisiko. Jadi saya hati-hati untuk pembelian sepatu terutama. Tapi kalau tas tidak. Kalau harga fashion yang mahal kan seperti itu. Jadi saya tidak pernah berhutang untuk hal-hal yang seperti itu. Untuk lifestyle sama sekali saya tidak mau berhutang. Saya lebih baik tidak punya daripada saya harus berhutang untuk lifestyle. Tapi kalau untuk emas, bukan perhiasan, emas LM, kemudian properti, banyak yang saya lakukan, saya untuk mencicil itu saya banyak melakukannya. Kendaraan tidak. Kemudian barang-barang yang konsumtif, intinya barang-barang konsumtif saya tidak lakukan. Jadi kita perlu mulai dari sekarang pahami, kemudian next-nya nanti kita bisa cek utangku apa aja nih. Oh, aku keliru nih, ternyata aku utang kendaraan. Mestinya kalau kendaraan bisa dilakukan dengan cara lain, tidak berhutang. Kita bisa berhutangnya di tempat lain. Misalnya rumahnya yang utang rumah aja. Dan jangan utang menumpuk-numpuk. Artinya dalam waktu yang sama, utang kendaraan, utang rumah, utang ini, itu sangat berbahaya. Artinya kita hanya mempertahankan hidup. Karena gajian kita hanya untuk utang. Itu yang banyak sekali dilakukan. Saya punya banyak teman yang, kenapa ya saya setiap gajian uangnya habis? Mesti bayar utang. Saya langsung bilang kayak gitu. Iya, Bu. Kalau nggak utang, saya nggak bisa punya barang. Salah. Saya selalu enggak. Itu hanya kita belum, nanti setelah ini kita akan tahu bagaimana kita bisa, bonus kita bahkan bisa utuh tanpa hutang, kita bisa tetap hidup dalam keadaan yang menyenangkan. Dalam keadaan artinya kita tidak hidup yang tertekan sekali, dengan hidup yang terbatas sekali, tidak. Saya akan ajarkan beberapa hal yang mestinya kalau Anda bawa tim hari ini, kemudian mendengarkan, bahkan mungkin break 21% aja sambil merem. Oke, next ya. Kenali kebutuhan dan keinginan. Jangan pernah kita terjebak ketika ada orang memiliki produk A, memiliki produk B, kemudian kita ngikut-ngikut tanpa kita ngerti manfaatnya untuk kita. Jadi kebutuhan itu kayak untuk makan, vitamin, tempat tinggal, pendidikan itu wajib. Sehingga kalau kita ada di KK yang basic produknya adalah di kesehatan, itu sebetulnya menjadi kebutuhan primer, kebutuhan wajibnya setiap keluarga. Artinya kita sudah ada di area bisnis di mana semua orang wajib mengkonsumsi produknya kita. Tinggal bagaimana kita bisa nggak kita mensosialisasikan kalau ini produk yang produk wajib yang perlu dikonsumsi oleh semua orang supaya tidak pada saat nantinya itu kita bisa cegah banyak hal, banyak keburukan-keburukan yang mungkin akan terjadi, kita bisa antisipasi hari ini dengan produk kita. Kalau keinginan itu hanya tambahan dan tidak mendesak seperti hiburan, budget, gaya hidup, itu keinginan. Jadi kita tidak perlu keinginan itu menjadi dimasukkan ke dalam kebutuhan pokok. Ganti HP, pastikan ganti HP itu karena HP lamanya itu sudah tidak support untuk kita buat kerja misalnya. Jadi bukan karena ada keluaran baru kemudian kita ganti. Kecuali kalau kita memang benar-benar sudah freedom. Artinya kita kalau sudah freedom di finansial, kita konsep hidupnya orang Jepang yang menyeimbangkan itu kita orang sudah nggak bisa protes. Kenyataannya memang
sudah ada di area itu. Tapi yang belum, itu ya sabar dulu, step by step menuju ke sana. Ketika kita sudah freedom, bahkan kita mau apa saja anggarannya ada, itu kita akan sampai di sana. Tetapi kita harus memulai dulu sesuatu yang disiplinnya hari ini. Kalau saya rasa, saya lihat peserta di sini. Nggak perlu lihat pun mungkin udah tahu. Yang di sini itu kan saya lihat kan belum ada yang royal, belum ada yang royal yang punya penghasilan 100 juta lah ya, 50 juta, di atas 50 juta. Artinya sebetulnya secara freedom itu kita masih perlu mendisiplinkan itu mulai hari ini, semuanya harus disiplin untuk mencapai freedom. Itu disiplinnya butuh waktu puluhan tahun. Saya disiplin itu sudah dari tahun 90 ketika saya terjerat tidak bisa makan. Saya tidak punya hutang waktu itu, paling hutang ratusan ribu. Waktu itu tidak terjerat hutang, tapi terjebak pada permasalahan keuangan yang ngawur dalam 3 bulan. Itu saya sadar, kemudian saya perbaiki, mulai tahun 95 itu saya sudah mulai disiplin. Itu dari tahun 95 sampai dengan tahun 2023 ini, artinya saya disiplin itu sudah berapa tahun. Nah, bandingkan dengan yang, oh ya, saya masih melakukan yang kedisiplinan keuangan yang belum saya lakukan. Jadi mulailah hari ini. Percaya saya, pasti ada hasilnya. Tapi betul-betul disiplin. Jadi orang ngatur keuangan, ngelola keuangan itu nggak bisa kalau nggak disiplin. Nggak bisa kalau asal-asalan. Serius. Masalah uang, hal sepele, mulai dari 10.000, 100.000, kalau disepelekan, itu akan menjadi ratusan juta. Oke, lanjut buat skala prioritas. Setiap bulan, buat mana yang menjadi prioritas, bahkan terkait bisnis ya, penjualan, prioritas itu tidak hanya di masalah ekonomi, tapi juga masalah bisnis. Artinya begini, kita prioritaskan pengeluaran. Mana yang lebih penting, mana yang di bawahnya lagi, mana yang sama sekali tidak penting, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Itu prioritas pengeluaran. Pun sama halnya ketika kita memprioritaskan pemasukan, artinya memprioritaskan di bisnis kita. Kan sekarang ini prioritas kita itu ada di Milkrom. Kenapa? Milkrom keuntungannya besar, PR-nya besar, PV-nya besar. Jadi itu menjadi prioritas kita ketika kita mau berbisnis. Artinya kita mau punya keuntungan yang besar pada saat kita jualan Milkrom. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa semua produk-produk yang kita sudah punya pelanggan itu jangan sampai kemudian hilang. Milkrom tidak menggantikan, tetapi menambahkan. Artinya, bisnis kita bertumbuh karena omset lama kita masih tetap, omset baru kita bertambah. Jadi, kita punya catatan prioritas pengeluaran, kita juga punya catatan prioritas pemasukan, mana yang kita prioritaskan, sehingga kita lebih mudah untuk closing. Oh ya, aku ketemu orang ini, aku prioritaskan untuk jualan produk ini. Kita ketemu customer, itu kita ngerti, oh ya, orang itu senang banget kalung. Kalau aku kasih produk baru, model baru, dia pasti beli. Jadi kita sudah prioritaskan hal ini. Jadi prioritas itu bukan hanya di prioritas pengeluaran, tetapi juga prioritas pemasukan. Sehingga kita bisa membuat, sering saya sampaikan, kita itu tidak perlu membuang pengeluaran-pengeluaran utama kita, atau membuang pengeluaran-pengeluaran wajib, atau membuang pengeluaran yang penting. Tidak perlu dibuang. Kalau memang itu penting, dan kita belum ada dananya nih, tapi itu penting, masukkan di list pengeluaran, asalkan dengan skala prioritas. Yang kita pikirkan adalah bagaimana pengeluaran ini bisa kita cover semuanya. Itu yang kita pikirkan. Jadi tidak perlu coret pengeluaran kita. Yang kita pikirkan adalah pengeluaran tetap di situ. Tetapi kita pikirkan tambahan pemasukannya. Oke, dengan skala prioritas pengeluaran, maka alokasi dana bisa lebih efisien. Kalau kita prioritaskan pengeluaran, maka
efisiensi pengeluaran juga terjadi. Sama, ketika skala prioritas bisnis, skala prioritas pemasukan, maka pemasukan kita atau bisnis kita bisa optimal. Jadi kalau pengeluaran efisien, pemasukannya optimal, sudah pasti otomatis aset kita bertambah, otomatis perekonomian kita bertumbuh. Oke, kenali kebutuhan dan keinginan, ya. Buat persiapkan Sekarang ini kayaknya ya Bu, slide-nya. Yes, komunikasi dengan pasangan. Betul. Komunikasikan semuanya dengan pasangan. Semuanya harus dikomunikasikan. Berbahaya ya kalau ada, saya sering sekali ketemu orang yang datang, saya pinjem Bu, tapi jangan bilang suami saya ya. Saya langsung, ini apa pengelolaan keuangan macam apa kalau sudah seperti ini. Dan ini berbahaya. Karena hal yang seperti ini akan menimbulkan masalah baru di nanti next time. Mungkin hari ini tidak akan bermasalah ketika suami tidak tahu kita punya utang di luar. Tetapi ini akan menjadi masalah baru bukan di masalah keuangan. Justru masalah lain yang lebih krusial. Ini kan berbahaya. Jadi masalah keuangan yang tidak dikomunikasikan dengan pasangan itu sangat berbahaya karena akan menimbulkan masalah baru. Jadi berbahaya, sangat berbahaya. Perlu komunikasikan juga sistem keuangan. Jadi sistem keuangan ini mau siapa nih yang menjadi menteri keuangan di dalam keluarga siapa? Istri atau suami? Sama saja, siapa saja bisa. Suami atau istri sama saja. Jadi bukan berarti keuangan itu harus ada di istri, belum tentu. Kadang-kadang si istri itu tidak bisa memprioritaskan pengeluaran. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak harus ada di istri. Tetapi kalau istri kompatibel, mempunyai kompetensi keuangan lebih baik dibandingkan suami, tidak masalah. Kalau kemudian istri menjadi menteri keuangan, pun juga tidak menjadi masalah. Ketika suami menjadi menteri keuangan, semuanya suami yang kelola, pembukuan apa segala macam, tetapi keterbukaan di sana. Artinya ini loh, kita setiap, bahkan komunikasi terkait keuangan itu kita bisa komunikasikan setiap hari. Biasanya pilotalk ya. Pilotalk itu sangat penting ketika kita mau tidur, kita berbicara masalah masa depan dengan pasangan, dan itu biasanya akan mengarah pada keuangan. Dan itu sangat bagus. Antara suami istri mempunyai visi yang sama, kemudian alurnya jelas, kemudian program-programnya jelas, itu saya bisa pastikan keuangan keluarga akan terus membaik, terus meningkat, dan impian-impian, karena impiannya tidak sendiri, maka keduanya saling mensupport, keduanya saling menjadi dukungan. Suami merasa didukung istri, istri merasa didukung suami, sehingga langkahnya lebih enak. Ketika hubungan suami istri langkahnya enak dan visinya sudah sama, maka energi positif, berkah Allah itu datang pada keluarga kita. Jadi pastikan komunikasi dengan rinci terkait dengan keuangan agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari. Pastikan pasangan memahami pengeluaran dan arus keuangan dan saling terbuka agar tidak memicu masalah lain seperti yang tadi saya sampaikan. Pastikan buat program bersama. Ini yang saya selalu buat dengan suami untuk peningkatan ekonomi keluarga baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Jangka pendek atau menengah itu biasanya ini terkait dengan investasi ya. Biasanya begini, ini rekening ini aku pakai untuk tabungan yang nanti kalau tabungan di sini jumlahnya sudah sekian, maka tabungan ini kita pakai untuk membeli ini, kemudian kita targetkan berapa tahun, kita targetkan sebulan berapa, kemudian kamu bisa cari berapa, aku bisa cari berapa. Biasanya suami istri seperti itu. Saya pun lakukan begitu. Urunan, ayo, aku kerja, kamu kerja,
aku berapa, kamu berapa, kita dapatkan, oh berarti kita perlu uang sekian untuk beli ini, misalnya kayak kemarin saya targetkan, saya punya target beli apartemen harganya 1 M, kemudian saya sudah mulai nabung sedapatnya, intinya sedapatnya. 1 M itu saya targetkan tahun 2025 itu tercapai. Tapi Tuhan berkehendak lain, ternyata tahun 2024 sudah tercapai. Itu sesuatu yang apa ya, Tuhan meridhoi gitu loh. Jadi kadang-kadang sering sekali target itu maju, target maju, target maju. Itu yang ketika kita sevisi dengan pasangan, komunikasi sejalan dengan pasangan, maka berkat Tuhan juga turun tercurah begitu luar biasa. Ini ya, jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, menambah aset, kemudian program liburan, saya kemarin juga sudah sampaikan bahwa kita selalu ada liburan dan kita ada dana khusus untuk liburan, itu ada dana khusus. Dan ini budget kita agak lumayan besar untuk liburan. Memang kita buat setiap bulan itu dana saya untuk liburan itu setiap bulan saya spare-kan dana 2.500.000 setiap bulan. Jadi kita pisahkan, kemudian nanti akhir tahun atau tengah tahun itu kita kemana. Tetapi kadang-kadang dana liburan ini yang terkumpul akhir tahun, kita sudah terkumpul nih akhir tahun, kadang-kadang itu kok sayang ya kalau buat liburan semua. Itu ada seperti itu ya. Jadi akhirnya kita berembuk dengan anak-anak juga, oke, kita ada dana sekian, tapi kita liburannya ke sini saja, budgetnya sekian, sehingga sisa budgetnya kita masukkan lagi ke tabungan yang mestinya kita mau target 2025 menjadi maju 2024 karena hal-hal seperti ini. Jadi bukan kemudian tidak dalam perhitungan, itu semua dalam perhitungan, tetapi kemudian ada hal-hal yang kok sayang, kemudian kalau liburan kita habisnya sekian kok eman-eman, yuk kita kesini aja nanti habisnya paling-paling 15 juta, kita habisnya 10 juta. Sering saya lakukan itu. Nah ini yang kemudian membuat program yang kita buat jangka panjang menjadi maju, bisa maju 1 tahun, bisa maju 6 bulan, banyak sekali. Pada saat pembelian kendaraan juga saya punya tabungan, saya harus ganti kendaraan lama diperkirakan harganya sekian, kemudian saya tambah sekian untuk ganti kendaraan baru, kemudian targetnya sekian tahun, ternyata bisa maju sekitar 6 bulan. Itu juga pernah. Oke, Bu Agus, ya Pak Dani, ada yang tanya, mungkin bisa break untuk jawab pertanyaan dulu Pak Dani. Terserah Bu Novi, mau langsung dijawab atau mau nanti? Pertanyaannya bisa dibacakan Pak Dani. Oke, maksudnya mau langsung dijawab atau mau nanti dikumpulin dulu Bu Novi? Oh, saya ikut Pak Dani sebagai moderator. Oh, kalau begitu selesaikan dulu, soalnya lagi asik ini ya, jangan sampai kepotong. Teman-teman boleh simak yang baik ya, tapi boleh misalnya ada pertanyaan disampaikan, nanti di akhir kita akan jawab ya. Oke. Oke, Lanjut gitu ya. Bu, lanjut. Oke, pastikan buat program bersama. Jadi pastikan ya, suami istri, ini bagus loh kalau suami istri dengerin ini, karena para suami kadang-kadang juga banyak para suami yang tidak bisa menahan banyak hal. Saya punya teman, punya suami yang dia koleksi mainan mobil-mobilan, yang mainan itu harganya sekitar 3 juta sampai 10 jutaan. Mobil-mobilan itu. Dia pasang showcase itu ya di dinding gitu. Tapi mobil-mobilan ini ketika dijual nggak laku. Dan ketika dikumpulkan, sudah bisa dapatkan mobil mewah.
kalau mobil-mobilan ini dijual. Nah, teman saya ini curhat gimana ya caranya, harus dikomunikasikan dan digugah impiannya. Artinya gini, Iki ngerti nggak? Kamu nggak suka ya kalau ada mobil kayak gini yang beneran, mobil Mercy beneran, harganya 1 M, dan dia sudah punya itu, kalau dikumpulin itu sudah 1 M mobil-mobilannya itu. Kamu nggak kepengen punya. Kalau seperti itu nanti menggugah. Jadi ada hal-hal yang bisa menggugah. Karena kadang-kadang kita beli mengeluarkan yang pada akhirnya mangkrak. Nah, itu hati-hati. Jadi komunikasi dengan pasangan itu sangat-sangat penting. Oke, berikutnya hitung pendapatan detail. Jadi kalau kita sudah tahu, kita mulai hitung pendapatan detailnya apa. Kita mulai dari pendapatanku, kalau misalnya suami ada gaji tetap, ada uang dinas lapangan, ada bonus-bonus lain, kemudian ada bonus bulanan, ada bonus tahunan, ada kalau misalnya cuti, harusnya cuti, kemudian nggak diambil cutinya, saya cutinya nanti aja, yang harusnya cuti misalnya 1 tahun dikasih cuti 14 hari tidak diambil. Nah, 14 hari ini biasanya bisa diridem menjadi bentuk cash. Aku nanti ngambilnya 14 hari, aku ambil 4 hari aja, 4 hari liburan bersama anak-anak, kemudian 10 hari diridem, itu mungkin itu ada bonusnya. Kalau kita misalnya redeem tiket, kemarin saya sampaikan, kalau hari ini program bisa dapat 5 tiket dalam 1 tahun, ya tahun depan harusnya 5 tiket juga dalam 1 tahun, sehingga 30 juta itu setiap tahun akan dapat, itu dari redeem tiket luar negeri misalnya kalau KK. Kemudian dari keuntungan jualan, kita sudah targetkan harian, mingguan, bulanan, itu kita targetkan dari KK itu mau dapatkan berapa. Kemudian kalau kita buka facial, kemudian kita keliling punya alat, kemudian kita punya karyawan misalnya, kita berarti bisa jual jasa, targetnya berapa, itu pemasukan juga. Kemudian pendapatan-pendapatan lain, misalnya kalau kita punya properti, kita sewakan kos-kosan, kita sewakan rumah, atau kita sewakan kendaraan, atau apapun, itu akan masuk ke dalam pendapatan-pendapatan lain. Jadi pastikan kita punya pendapatan-pendapatan itu, pemasukan itu kita ngerti pemasukannya. Jadi kita bisa evaluasi, bahkan kita bisa tahu, oh ya, aku punya aset di sana, yang aset di sana itu menghasilkan. Saya kasih contoh, saya punya rumah di Puri Intan. Ketika dikontrak orang, dulu 20 juta per tahun. Dikontrak orang 2 tahun, saya dapat 40 juta. Kemudian selama 2 tahun, orang ini pergi, saya lihat rumput di depan itu ketika saya lewat, saya kalau dikontrak orang saya sering lewat karena saya masih aktif di Puri Intan, sehingga kalau arisan saya pasti setiap bulan pasti datang. Saya lewat, saya agak kecewa ketika lihat rumputnya terlalu tinggi, kemudian tidak pernah disapu di luarnya, kemudian pot-pot pada mati, itu saya kecewa. Sehingga saya putuskan untuk 2 tahun saya tidak boleh perpanjang. Karena saya tidak pernah bisa lihat dalamnya seperti apa, dan yang ngontrak itu nggak pernah cerita seperti apa. Setelah 2 tahun, selesai 2 tahun, mau perpanjang, saya tidak izinkan, saya sampaikan mau dipakai. Begitu pindahan, saya masuk, saya kaget luar biasa karena di dalamnya semuanya rusak. Ketika saya renovasi Puri Intan, saya habisnya 80 juta. Artinya saya rugi. Karena saya dapatnya 40 juta, saya renovasi 80 juta. Loh, kok malah aku rugi? Aku harus putar otak supaya ketika saya punya aset ini, saya tidak rugi. Kalaupun harus ada perbaikan, itu perbaikannya sudah dari kita dapatkan itu. Sehingga saya pikir, oh tidak boleh kalau dikontrakkan. Kalau dikontrakkan, saya nggak bisa cek time by time, kemudian kerusakan sedikit-sedikit di mana. Tetapi kalau saya bisa cek kerusakan sedikit demi sedikit, maka saya bisa perbaiki dan tidak akan banyak. Sehingga saya aku buat untuk homestay aja. Saya pasang homestay, per malam 1 juta. Dan kalau ada renovasi, kalau ada kerusakan, saya langsung
saya langsung perbaiki. Habisnya paling sekali kerusakan paling 1.800.000, 500.000, kadang-kadang 100.000. Ganti apa? Ganti keran, ganti lampu, eh, apa ya, cat. Tidak banyak, tidak banyak. Ketika dijadikan homestay. Dan hasilnya setiap bulan saya bisa dapatkan lebih dari 80 juta setiap tahun. Ketika ketika di jumlah hasilnya setiap tahun itu rata-rata 80 juta. Itu sudah bersih, pendapatan bersih, sudah dipotong untuk cat, sudah dipotong untuk ganti kran, sudah dipotong untuk pemeliharaan setiap 2 minggu sekali kan tukang rumput, kemudian pupuk pupuk di pot-pot itu bersih, itu saya sudah dapatkan 80 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, kita mungkin kadang-kadang kesandung dulu untuk kemudian kita menjadi lebih inovatif. Jadi saya pernah dikontrak, kemudian saya kemudian kok malah saya habisnya 80 juta, kemudian setelah itu menjadi satu titik yang tidak boleh terjadi lagi. Jadi jangan melakukan kesalahan di tempat yang sama. Nah, ini sebagai contoh. Jadi itu pendapatan sebetulnya itu pendapatan bulanan. Tetapi karena pendapatan bulanan ini kita simpan, maka itu menjadi pendapatan tahunan. Itu yang jadi pastikan kita kalau ada pendapatan lain yang tidak masuk di dalam jadi pendapatan ini tidak, kita kan nggak ngerti mau dapatnya berapa, kita nggak tahu. Jadi sudah tidak usah diperhitungkan. Anggap ini menjadi pendapatan tahunan, bonus tahunan. Karena dalam satu perusahaan besar itu bonus tahunan pasti ada. Nah, kalau di KK, bonus tahunan ya sudah, kita buat aset, yang aset ini menghasilkan, kemudian hasilnya kita tabung, dan nanti kita jumlah dalam waktu 1 tahun, aset ini menghasilkan berapa. Itu yang kita perlu sekali untuk melakukan itu, karena KK itu bisa pol. Oke, lanjut. Ini yang paling oke. Ini yang inilah KK. Kita bisa hanya di KK saja, pencarian kita hanya di KK saja, dan kita bisa dapatkan bonus tahunan. Mungkin tidak sekarang, tapi akan ada waktunya nanti ketika kita sudah punya aset. Jadi pastikan ketika kita punya investasi ini itu kita kumpulkan untuk yang namanya investasi kan suatu materi tabungan yang dia akan menghasilkan uang yang menghasilkan uang lagi, itu namanya investasi. Nah, kayak misalnya kita investasi buat kos-kosan, berarti kita keluarkan uang nih, kos-kosannya nggak hilang, tapi kita akan dapatkan uang setiap bulan dari kos-kosan ini dan diakumulasi dalam 1 tahun, maka akan menjadi tahunan. Tapi kebutuhan kita setiap bulan itu tidak dari sana, karena kita jualan KK. Nah, ini yang berikutnya. Buat daftar pengeluaran yang dikorelasikan dengan bisnis KK. Misalnya nih, SPP anak itu 100.000. Aku bisa jual 3 box bekatul beras merah. Bekatul beras merah, kalau kita beli paket, kita jual ecer, maka kita akan dapat keuntungan 120.000. Bisa untuk bayar anak sekolah. Berarti kita tidak perlu bingung-bingung artinya. Nah, belanja harian, pulsa dari mana belanja harian? Saya kasih contoh belanja harian 50.000. Cukup kok. Kadang-kadang 50.000 kita belanja hari ini 50.000, itu 3 hari kita nggak belanja. Kadang-kadang bisa seperti itu. Jual 1 box topire itu keuntungannya 40.000. Kemudian pulsa misalnya, pulsa 50.000 per orang. Kemudian 1 paket Milkrom itu 345. Ini kan yang ada SGF-nya, free SGF itu ya, SGF-nya kita jual sendiri. Itu 345.000. Itu bisa cover. WiFi rumah misalnya langganan per bulan 300.000, kita bisa jual 3 pil krim besar.
keuntungannya 360.000. Kita jual ecer, kita belinya paket yang isi 3. Kemudian keliling listrik per hari 20.000. Jual omega 3 itu satu botol keuntungannya 32.000. Kalau kita belinya 3, kita jualnya 1 ecer. Jual nates. Jadi kita kebutuhan apa, kita korelasikan dengan jualan atas keuntungannya sekian, oh ini untuk ini, jualan atas keuntungannya sekian, ini untuk pengeluaran ini. Kalau semua pengeluaran kita bisa di-cover dari penjualan keke, maka bonus bulanan keke itu tutup. Aku nggak pakai. Kalau Anda punya bonus 5 juta dan pengeluaran harian Anda sudah tercover dari penjualan, artinya setiap bulan kita bisa punya tambahan tabungan 5 juta. Itu kalau 5 juta. Lah kalau nanti Anda punya bonus 50 juta, apa ora setiap bulan tambah tabungannya 50 juta. Jadi, dan itu akan, kalau Anda lakukan ini dulu, kemudian Anda punya orang-orang yang lakukan hal yang sama, pengeluarannya semuanya dari keki, maka ini akan menjadi bisnis yang sangat besar. Berarti tabungan kita, berarti bonus kita akan semakin besar. Jual 5 juta, cari 5 orang. Kita punya 5 orang yang bisa jual 5 juta, dan seterusnya. Dan pada titik di mana kita punya 5 direktur, kita punya penghasilan 50 juta, maka kita tetap berjualan, yang pengeluaran kita di-cover oleh keki, maka 50 jutanya utuh. Berarti setiap 2 bulan sekali kita bisa beli mobil. Cash. Setiap 3 bulan sekali kita bisa beli, kita punya tabungan 150 juta, 300 juta, mulai dari tambah 50, 50, 50. Dalam 1 tahun, 600 juta. Loh, banyak loh 600 juta. Dan saya tidak yakin Anda hari ini punya tabungan 600 juta. Nah, jadi ayo, tabungan itu mulai dari kecil, jangan sepelekan. Asalkan lupakan tabungan itu. Betul-betul lupakan. Jadi nabung tapi dilupakan. Tapi banyak orang ketika nabung, aku duwe tabungan nang kono, ora kelalen-kelalen. Seringnya begitu. Jadi kalau sudah dikeluarkan tabungan, makanya supaya lupa, tabungannya banyak di mana-mana, sedikit semuanya nggak apa-apa. Kelalen nanti, misalnya 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, sembuh nanti. Pokoknya habis sudah, nanti baru akhir tahun, oh ternyata di sini ada 400, di sini ada 400.000, di sini ada 400.000. Loh, ternyata aku punya uang 4 juta. Yang kita tidak tahu, yang kita tidak perkirakan. Tapi percayalah, mulai dari 50.000, saya nabung itu pernah dari 20.000. Dua nih. Saya belum sanggup untuk nabung lebih dari 20.000. Tetapi itu saya lakukan, 20.000 saya lakukan. Sampai terus 50.000, 100.000 setiap bulan, 200.000 setiap bulan, 300.000. Dan keke, luar biasanya keke, setiap bulan bisa nabung 2 kali lipat bisa. Bulan ini saya nabung 20.000, bulan depan 40.000 bisa, bulan depannya lagi 80.000 bisa, bulan depannya lagi 160.000 bisa, bulan depannya lagi 300.000 bisa. Kalau keke itu bisa. Itu hebatnya di keke. Beda kalau ketika kita menjadi karyawan. Kita mau eksponensialnya, itu kita harus tunggu waktu sampai 20 tahun. Kalau keke enggak. Hari ini punya bonus 5 juta, bulan depan bonusnya 10 juta, itu bisa. Ya, jadi kalau ini daftar pengeluaran dikorelasikan dengan bisnis keke, setiap orang lakukan, kemudian tim melakukan, kita punya tim-tim yang juga melakukan hal ini, yang saya sampaikan tadi. Bahkan satu orang itu untuk dapat poin 1 juta poin itu angka yang kecil. Kalau satu orang dengan seperti ini ya, artinya gini, aku jualan ini supaya aku bisa
supaya aku bisa bayar SPP, aku harus jualan ini supaya aku bisa belanja harian setiap hari. Kalau harian itu omsetnya harian loh. Anggap satu stopire setiap hari. Setiap hari satu, berarti 30 box. 30 box itu berarti 10 paket. Berarti PV-nya 560 baru dari satu stopire tok. Padahal kita mau omset, ada BBM, ada yang lain-lain harian. Satu orang paling nggak bisa 2.500.000 poin. Lah kalau mau direktur, kalau kita punya satu orang 2.500.000, kita cuma butuh berapa orang untuk jadi direktur? 5 orang tetap direktur, 5 orang. Untuk poin 5 juta poin, itu hanya 2 orang saja. Jadi kalau kita punya 5 orang, masing-masing sudah 2.500.000-an, itu mereka akan mudah sekali di bawahnya kita untuk break. Karena jualannya dia saja sudah 2.500.000 poin. Kalau kita bisa korelasikan pengeluaran kita dengan pendapatan dari KK. Jadi semuanya coba, wes. Oh ya, aku tak buat pengeluaranku. Buat pengeluaran. Oh ya, ini jualan apa ya? Ini jualan apa ya? Ini jualan apa ya? Kalau semua pengeluaran tercover dari sana, bonus KK kita tutup utuh setiap bulan, dan bisnis kita semakin besar. Kita bahkan orang mikir kalau kita mau break, betul-betul nggak mikir. Yang penting pikiran kita adalah aku bisa bayar SPP, aku bisa belanja harian, aku bisa tuku pulsa, aku bisa bayar listrik, bisa bayar wifi. Semuanya berpikir seperti itu. Semuanya loh. Mikirnya kayak gitu toh. Bagaimana pengeluaran kita bisa di-cover dari KK. Semuanya mikir begitu. Orang usah mikir break atau enggak. Pasti break. Kita ajarkan orang di bawahnya begitu. As simple as that. Oke, lanjut. Buat evaluasi secara berkala. Penting ya, buat evaluasi itu penting pol. Kalau hari ini aku ternyata wifi belum tercover oleh KK. Tetapi sebetulnya kita punya spare dong. Karena sebelum kita jalankan KK, kita tetap hidup, kita tetap bayar wifi. Artinya KK itu akan menopang lebih kuat ekonomi kita. Kalau kita sudah buat evaluasi, maka kita akan tahu sejauh mana kita sudah mencapai sampai di titik ini. Oke, keuanganku sudah sampai mana nih? Tujuannya. Kita kan tujuan keuangan kita kan satu, tidak punya hutang. Jadi yang kemarin saya sampaikan di awal adalah peningkatan ekonomi kita itu akan terdetek dari ketika kita kehabisan utang, kita nggak punya hutang, atau kita punya tambahan tabungan. Itu artinya ekonomi kita maju. Ya, jadi tolok ukur ekonomi kita maju, ekonomi kita ada peningkatan adalah ketika utang kita berkurang atau tabungan kita bertambah. Akan terdeteksi lebih dini jika ada penyimpangan. Kalau kita evaluasi, oh ya ternyata aku nggak bisa nih jualan ini, berarti besok aku harus bisa nih jualan begini. Aku kemarin kok beli ini ya, padahal ini nggak kepake. Kalau kita evaluasi, maka penyimpangan-penyimpangan itu akan lebih cepat kita ketahui dan akan lebih cepat diantisipasi. Nah, ini mudah antisipasi jika ada masalah. Meminimalisir melesetnya tujuan keuangan. Kalau kita evaluasi, iya tujuanku kan supaya utangku berkurang. Kok ini utangku bertambah ya? Oke, berarti harus perbaikan. Jadi segera kita ngerti. Lebih optimal dalam mewujudkan hasil. Saya kasih contoh tadi, biasanya kalau kita evaluasi pada akhirnya, akhir tahun nih, oh ya, saya harusnya kita mau jalan-jalan ke luar negeri. Oke, kita switch ke Bali aja, supaya pengeluarannya lebih sedikit, dan kita bisa masukkan ke aset yang lain, sehingga lebih optimal dalam mewujudkan hasil. Pencapaian target lebih ringan. Karena ketika kita evaluasi, antisipasi masalah sudah diantisipasi sejak dini, maka lebih ringan. Karena bebannya itu kita sudah sesuaikan dengan kemampuan kita. Itu kalau kita evaluasi. Oke, lanjut. Ini tips hidup anti boros.
Saya sudah banyak singgung dari awal sampai akhir, dan ini adalah tema yang terakhir. Selalu buat anggaran dan disiplin. Betul-betul ya, ini kita buat anggaran dan disiplin. Anggaran ini jangan sampai ketika kita sudah buat anggaran, oke, saya buat anggaran untuk nabung sekian. Oh, ternyata nabung 200.000. Oh, kok nggak bisa ya? Padahal sudah ini kok nabungku 100.000 ya. Artinya Anda tidak disiplin. Pengeluaran 500.000 loh, kok bisa jadi 600.000 ya? Berarti di situ. Susun rencana keuangan jangka panjang. Jadi rencana keuangan jangka panjang itu pastikan kalau kita sudah buat keuangan untuk bulanan, kita ke harian juga, kemudian jangka panjangnya kita punya anggarannya. Artinya kita betul-betul yang dalam 1 tahun saya punya target punya tabungan 1 juta misalnya. Ini untuk pemulai. 1 tahun 1 juta, asalkan disiplin, itu angka yang kecil. Hindari berhutang, pay later, kartu kredit, saya tadi sudah jelaskan kalau berbahaya, sangat berbahaya. Karena kartu kredit, saya kasih contoh kartu kredit. Kartu kredit, kalau saya pakai kartu kredit, tetapi untuk hal-hal yang urgent, dan ada, kalau sekarang sudah nggak ada. Dulu ada pembayaran yang tidak bisa dilakukan tanpa kartu kredit, harus pakai kartu kredit, kalau nggak bisa. Tetapi saya lakukan itu, pakai kartu kredit, tapi kemudian besoknya saya langsung bayar. Nah, dari sana saya justru dapatkan poin. Nah, poin ini kadang-kadang kita pakai. Saya mau perjalanan ke Jogja, itu ada poin, sehingga saya dapatkan tiket kereta apinya gratis. Padahal saya ada anggaran, untuk ke Jogja ada anggaran untuk beli tiket. Artinya, saya punya bonus itu, padahal itu sebetulnya dari poin kartu kredit. Kemudian, saya punya anggaran untuk makan di luar 1 juta nih dalam setengah tahun misalnya, ini 1 juta ini aku mau pakai. Ternyata karena penggunaan kartu kredit yang hari ini saya pakai kartu kredit, besok langsung saya bayar, sehingga saya tidak bayar bunga karena masih dilakukan sebelum jatuh tempo, sudah dibayarkan sebelum jatuh tempo, sehingga saya tidak kena bunga. Kemudian tidak kena interest karena masih dalam jangka waktu peminjaman, tidak kena interest, tidak kena administrasi, tidak kena bunga, tapi dapat poin. Di next, ternyata dapat poin 1 juta yang bisa dipakai di toko A, B, C. Artinya saya dapat uang 1 juta loh, meskipun itu hanya bentuknya poin. Anggaran kita yang mestinya kita belanjakan untuk di Alfamart misalnya, saya kemarin dapat dapat poin Alfamart, dapat poin dari kartu kredit itu voucher untuk Alfamart 1 juta. Kita kan punya anggaran nih, belanja bulanan. Belanja bulanan misalnya 1 bulan 1 juta untuk belanja, ya sudah kita alokasikan saja. Aku yang biasanya tidak pernah belanja di Alfamart, akhirnya belanja di Alfamart karena ada voucher Alfamart 1 juta. Kita kan berarti punya uang 1 juta. Karena uang yang tadinya mau untuk belanja itu sudah tergantikan oleh poin. Itu banyak hal ketika kita bisa menggunakan secara bijak dari kartu kredit. Jadi bukan berarti kartu kredit itu tidak ada gunanya. Ada gunanya kalau kita bisa menggunakan. Asalkan kita betul-betul ngerti bahwa kartu kredit itu digunakan yang betul-betul kita sebetulnya nggak mau ngutang, tetapi kalau aku pakai, ini akan berguna. Jadi pakai kartu kredit, besoknya langsung bayar. Kita pakai nih 5 juta kartu kredit. Besoknya 5 juta langsung dibayarkan, karena sebetulnya kita pembelian itu kita sudah spare-kan, dananya ada. Tapi kita gunakan kartu kredit, kemudian besoknya dibayarkan kartu kredit ini. Jadi kartu kredit nalangi paling-paling 1-2 hari. Setelah itu bayar, itu kita akan dapat poin, kita nggak bayar bunga, nggak bayar administrasi, nggak bayar interest. Tagihan bulan depan tetap sama 15.000, 7.500 sampai 15.000. Tagihan bulan depan. Sampai kita ditagih, kita nggak punya utang. Karena utang kita langsung dibayar besoknya. Langsung dibayar besoknya. Langsung dibayar besoknya. Dan akumulasi poinnya kita ada histori bahwa kita pernah pakai. Historinya, karena kan kartu kredit itu kan terikot.
pakai berapa, poin berapa, pakai berapa, poin berapa. Tapi dia tidak pernah record bagaimana pembayaran. Jadi poin tidak ada hubungannya dengan pelunasan hutang, pelunasan kredit itu. Kemudian meminimalisir belanja online. Pastikan kita belanja online kita sudah tahu, sudah bisa membandingkan dengan offline. Misalnya, aku beli keran merek Toto di Shopee harganya 90.000. Kalau aku beli di toko material harganya 120.000. Beli. Karena lebih murah. Ongkir, free ongkir. Ada cashback-nya. Beli. Tapi kalau Anda tidak pernah ngerti belanja online ini apa, ini yang kadang-kadang merasa tertipu. Jadi pastikan kita belanja online, kalau kita sudah bisa bandingkan antara belanja offline dengan belanja online. Kemarin saya lihat Bu Tuti ini bagus, itu saya senang sekali seperti itu. Artinya ketika mau belanja online, benar-benar penuh pertimbangkan, nggak asal beli. Ini bahannya bagus nggak, apa segala macam. Itu harus seperti itu. Jadi ketika kita belanja online tidak asal. Ketika asal wes kadang-kadang embung. Jadi lebih baik meminimalisir. Tetapi belanja online sebagian besar 90% itu lebih murah. Asalkan kita ngerti. Jangan terjebak strategi pemasaran psikologi. Banyak pol orang yang kadang-kadang ini dipakai ini, dipakai itu, kita ngikut beli. Kita jualan lipstik. Si Gita Slavina pakai lipstik, beli. Padahal kita jualan, bahkan kita bisa dapat gratis. Produk kita nggak kalah bagusnya dari produk itu. Pas beli, ternyata bikin bibir pecah-pecah. Itu kan parah. Jadi, pemasaran psikologi ini di online terutama, itu boncar, Pol. Saya pelajari itu. Wah, jen keren banget ini. Produk ini, dan banyak yang beli. Karena mereka tergiur dengan pemasaran yang seperti itu. Padahal hasilnya podo wae. Nggak ngaruh juga. Banyak kan yang jualan online itu apa yang mutihin apa segala macam itu kan banyak sekali. Pemutih apa segala macam. Banyak yang beli itu. Tapi saya lihat komen-komen yang saya sudah pakai ternyata hasilnya nggak seperti itu. Itu saya cuman guyu dewe. Lah sampai Anda tak tuku. Deteksi impulsif buying, impulsif buying, sindrom belanja, lapar mata, itu kita harus paham. Impulsif buying itu gini, kita nggak butuh, tapi kita beli aja. Jadi tanpa pertimbangan. Kita nggak butuh, tapi beli. Karena apa ya, sindrom belanja itu lapar mata itu. Oh, nggak butuh, beli. Nggak jelas ini mau buat apa, yang penting beli. Bahaya itu. Jangan lakukan itu. Boros pol itu nanti. Kayak gitu. Kemudian kurangi jajan di tempat mahal. Toh jajan di tempat mahal dengan di tempat murah, asalkan kita mesti lihat-lihat. Kita makan nih Sushi Hero. Dengan makan kalau di sini ada namanya Sapo Ato. Nggak tahu di kota lain. Saya pernah makan di Sushi Hero. Makan berdua sama Zidan. Berdua dok. Saya habisnya hampir 1 juta. 900.000 sekian. Makan berdua. Saya makan di Sapo Ato berempat. Habisnya 110.000. Tapi kalau aku boleh ngomong, di Sushi Hero dengan di Sapo Ato, itu rasanya 11-12 saja kok sama-sama sushi. 11-12 saja. Jadi yang seperti ini nih yang boros bener. Jadi kita mesti, tapi memang beberapa orang itu kadang-kadang merasa berkelas. Nah inilah yang disebut lifestyle. Jadi kalau kita hanya untuk lifestyle, itu sama sekali tidak penting. Sama sekali tidak penting. Kemudian berikutnya, bersyukur adalah anti boros. Kenapa?
ketika kita bisa menyadari yang saya miliki saat ini sudah cukup, saya sangat bersyukur. Artinya kita justru bisa menekan banyak hal-hal lain yang tidak penting. Bersedekah itu anti boros. Kenapa? Ketika kita bersedekah, ketika kita mengeluarkan untuk di jalan Allah, maka Allah akan membuka lagi, apalagi kita pedagang. Itu mengapa Rasulullah itu mengajarkan 99 pintu rezeki adalah berdagang. Ada 10 pintu rezeki, 9-nya adalah berbisnis. Kita ada di sana. Kenapa? Karena ketika kita berbisnis, maka kita punya pintu lebih banyak. Artinya apa? Kita bisa punya pintu dari SGM, punya pintu dari Milkrom, punya pintu dari Romil, punya pintu dari Nates. Pintunya banyak. Jadi kalau kita bersedekah, maka Allah akan membuka pintu-pintunya Nates, pintu SGF, pintu Milkrom, pintu Omega 3, pintu kabel beras merah, pintu stopirin akan terbuka. Pastikan kita tidak kalau gini, suara hati kita itu ikuti. Misalnya, ada orang minta, kemudian kita kretek, lakukan. Jangan ditahan ketika cuma ada panggilan sedikit saja untuk memberi, lakukan. Karena sebetulnya kadang-kadang itu suara Tuhan yang kita tidak pahami atau kita tidak sensitif. Saya sering ada orang yang di grup misalnya, oh ini lagi bangun ini, saya biasanya langsung jabrik, ada nomor rekeningnya. Karena itu cuma klik gitu aja. Tapi kadang-kadang juga enggak. Jadi saya lewati. Karena klik, saya biasanya langsung jabrik. Ada nomor rekeningnya enggak yang pembangunan masjid itu? Kemudian, oh ada Bu, ini. Tidak banyak. Tetapi itu, karena itu, saya merasakan itu panggilan. Kemudian konsep hidup Ikigai yang tadi saya sampaikan. Ikigai itu konsep hidup yang jadi keseimbangan. Keseimbangan artinya gini. Saya dulu waktu kuliah SMA itu saya naik kereta itu kelas kambing. Naik kereta itu yang tidak ada tempat duduknya, tidak jadi beli tiket tapi nggak pakai tempat duduk karena kalau beli tiket yang ada tempat duduknya mahal. Jadi beli tiket yang ngumpul gitu, panas pol itu. Saya beli tiketnya yang seperti itu. Karena apa? Memang saat itu adanya yaitu ada dananya sebetulnya mungkin ada, tetapi eman-eman. Saya bisa pakai untuk yang lain. Jadi saya lebih baik pakai yang ekonomi, yang murah. Itu dulu. Tapi pada satu titik, sekarang misalnya, saya lebih pilih saya pakai eksekutif. Kenapa? Saya lebih nyaman, saya bisa istirahat, saya bisa kerjakan tugas, saya bisa lebih produktif. Artinya bukan mau lifestyle. Bisa dibedakan ya antara lifestyle dengan sesuatu yang menjaga diri. Itu bedakan. Jadi saya lebih nyaman pakai apalagi usia saya sudah di atas 50 tahun. Artinya saya sudah tidak sanggup untuk naik kereta yang berdesak-desakan, naik kereta yang panas. Sekarang sih sudah nggak ada ya, alhamdulillah kereta yang panas. Tapi kereta kalau misalnya kemarin ke Probolinggo, dari Purwokerto ke Probolinggo 11 jam. 11 jam saya harus naik ekonomi, saya nggak sanggup. Nanti sampai sana saya jadi tentara, tegak terus. Jadi saya takut. Jadi saya cari yang rileks, yang enak, dan saya bisa kerjakan banyak hal, saya bisa tidur juga lebih nyaman. Karena lebih luas, lebih longgar. Itu ikigai. Jadi bukan berarti kita mau bergaya, tetapi kita bisa menyeimbangkan antara kesukaan, kondisi keuangan, kemudian hobi, kemudian makna hidup. Itu artinya konsep hidup ikigai. Artinya kita berada hidup sesuai dengan ukuran kita. Kalau memang ukuran kita itu belum sanggup untuk hal-hal yang lebih tinggi, misalnya
hari ini saya dulu tidak pakai Pajero kok. Pak Dani kenal saya masih pakai apa ya, Daihatsu, sama kayak punya Pak Dani ya. Pertama kita ketemu ya Pak Dani, dulu kita mobil kita sama. Saya belum kenal Pak Dani, mobil kita sudah janjian ya Pak. Saya masih pakai Daihatsu, saya pakai Daihatsu Xenia juga, itu dulu. Kalau kemudian, wah sekarang gaya, itu saya memang saya pakai ini kok nyaman, lebih pede karena tinggi. Nang dalan itu jalan itu saya lebih yakin ketika pakai mobil yang kuat, yang kukuh, saya merasa terlindungi. Dan ada satu ucapan seorang pria, dalam hal ini suami, itu mengatakan begini, ini mungkin mindset ya, mindset dalam pergaulan. Kowe nganggo mobil Pajero, benek wong lanang nyedaki kowe tahu diri. Itu mungkin penjagaan dari seorang suami. Jadi kalau orang ada yang mau deketi saya, mesti ngerti lah, kayak nganggone Pajero kok. Berarti kan orangnya, suami saya bilang, berarti wong sing wani nyedaki kowe, memang dia sudah mempersiapkan diri bahwa dia ada di level yang ngerti kebutuhan saya. Itu bentuk dari penjagaan diri. Tetapi suami saya, dan itu bagus ya, tapi suami saya, aku tak nganggo barang-barang yang tidak terlalu mahal. Supaya kalau ada wanita mendekati saya, lah jamewe murah, sepatu newe murah. Nah, dia mau kasih aku apa? Nah, ini yang ketika kita long distance seperti ini, kita saling menjaga, kita saling menghormati. Yang saya hormati mindset suami seperti itu, meskipun saya bilang begini, sejauh-jauhnya jarak kita dalam hubungan rumah tangga, kalau kita memang punya hati untuk tetap bersama, untuk tetap menjaga rumah tangga, tidak akan terjadi apa-apa sejauh-jauhnya jarak kita. Sedekat-dekatnya jarak kita, banyak kok orang yang hidup dalam satu rumah, hidup dalam satu keluarga, satu kota, tetapi pada akhirnya keduanya itu tidak tidak punya komit untuk menjaga, ya hancur juga. Saya bilang begitu. Tetapi saya hormati mindset suami yang seperti itu, saya hormati. Jadi kita yang saling menghormati, sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita bisa lalui banyak hal. Meskipun kadang-kadang karena long distance, komunikasi kadang-kadang miss, terjadi salah paham, itu yes. Dan saya rasa semua keluarga pasti seperti itu. Ya, jadi konsep-konsep hidup di dalam rumah tangga itu kita yang ngerti, kita yang paham, kita yang jalan. Mungkin sampai di sini materi saya sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay together, sukses forever. Saya kembalikan ke Pak Dani. Aduh, sampai nggak bisa berkata-kata. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Novi dong. Ayo komennya, ada yang belajar banyak malam hari ini, ada yang dapat sesuatu, silahkan komennya atau mau say thank you buat pembicara kita yang berbagi hidup ya. Ini bongkar dapur, bongkar apa adanya, masa lalunya, masa kininya, apa yang dialami dibongkar semuanya. Ya, jadi saya rasa nggak berlebihan kalau kita ucapin terima kasih sama Bu Novi yang beliau memberikan materi itu ya aplikatif banget nih. Ya coba kita cuplik ya beberapa yang tadi sudah Bu Novi sampaikan, yang saya rasa itu bagi saya pribadi nih malam ini ya, ini kayak kopeng ini dikoroi bener-bener, dan yang penting nanti kita berubah bareng. Oke ya, ini mengenai mulai dari sini ya, yang kemarin kan part pertama, part kedua mulai dari sini.
kita mesti hati-hati juga dalam hal ini. Ya, tadi kalimatnya udah saya share di grup, ada orang yang bilang, utang itu memotivasi, tapi Bu Novi tadi sampaikan kalau nggak punya utang itu lebih tenang, lebih tidur nyenyak. Nah, ini kan jadi pilihan, gitu. Saya pengen punya utang, saya nggak apa-apa punya utang karena saya bisa terpacu gitu. Tapi ada yang orang memilih itu, saya nggak pengen punya utang agar tidurnya nyenyak. Nah, ini kita udah belajar banget nih ya. Lalu berikutnya lagi tentang komunikasi dengan pasangan, gitu. Tadi cocok banget nih, saya rasa juga kita sering dengar ya, atau mungkin ada yang barusan didatangi orang, datangi teman yang bilang, "Mbak, Mas, Pak, Bu, saya pinjam uang tapi tolong jangan ngomong sama suami saya ya." Nah, ini tadi Bu Novi kalimatnya simpel banget tapi mak jeglek gitu ya. Ini pasangan macam apa? Ini keuangan macam apa? Gitu. Nah, ini mesti kita kadang-kadang perlu kalimat-kalimat keras yang membuat kita itu jadi sadar, ya. Nah, berikutnya adalah hitung pendapatan detail. Ini juga Keke udah berikan langsung lanjut dengan cocokin, dikorelasikan dengan bisnis Keke. Nah, tadi awal kita udah bagi info, contohnya simpel ya. Beli 2 kopi tongkat ali, gratis 1 kopi tongkat ali. Nah, itu kalau kita ngomong belinya 180, 160.000. Itu kalau kita ngomong beli duluan. Tapi kalau kita ngomong kita modalnya hanya promosi saja, nggak keluar uang sama sekali, berarti kita udah dapat keuntungan langsung dari 1 pak kopi plus selisih 160.000, yaitu 16.000. Artinya kalau kita benar-benar bisa jual itu udah langsung dapat uang di tangan 96.000. Nah, yang tadi Bu Novi tulis di sini, Bapak Ibu perhatikan slide ini ya. Kita tentukan dulu yang sebelah kiri. Ya, kalau di saya kiri yaitu pengeluaran. Saya butuhnya untuk apa aja. Ini saya masih ingat beberapa bulan sejak saya ketemu dengan Bu Novi, ini pelajaran yang sampai sekarang saya lagi terus belajar. Saya butuhnya ini, ambilnya dari mana? Dari Keke. Ya kadang-kadang kita kan larinya langsung di, saya hanya punya gaji, saya hanya punya bonus, terus akhirnya dipecah-pecah untuk kebutuhan. Tapi sekarang kita coba tentukan dulu, jadi kayak tadi Bu Novi, pikirannya adalah SPP saya 100.000, belanja harian 50.000, pulsa, wifi, rekening, terus transportasi saya harus ambil dari penjualan ini. Untuk itu Bapak Ibu, teman-teman sekaligus kita infokan, kita memang akan fokus setelah ini ajari Anda gimana jualan. Oke ya. Gimana jualan, gimana closing, gimana bisa dapat pembeli, gimana bisa meningkatkan omset, gimana bisa dapat uang cash. Karena uang itu nanti akan dipakai untuk kebutuhan keseharian. Sehingga harapannya seperti yang tadi Bu Novi sampaikan, kalau kebutuhan hariannya kita udah beres dari penjualan, maka ketika muncul bonus dari omset, bonus dari sponsoring, 1 bulan sekali ditransfer, itu semoga tidak diotek-otek, tidak diambilin, karena sudah ke-cover dari penjualan. Ya, jadi siapin untuk kita ke depan, ya ini mungkin karena waktunya mepet nih Bu Novi ya, Bu Tuti ya, kita mungkin setelah dari Bangkok mungkin baru kita bisa adakan kelas untuk penjualan ya, karena besok secara pribadi saya besok ada ibadah, jadi saya nggak bisa tinggalin, saya besok malam ke gereja, hari Kamis saya sudah jalan ke Jakarta, paginya Jumat itu udah ke Bangkok gitu, jadi kayaknya nggak memungkinkan. Kamis pun kita mestinya ada kelas dengan sekolah XYZ, jadi jangan diganggu. Oke ya, jadi itu setelah dari Bangkok kita adakan Zoom untuk jualan. Tapi di masa-masa ini kita masuk aja ke grup reseller dan kita chit-chat di sana, kita ngobrol, kita diskusi, kita tanya jawab tentang penjualan. Ya, baru nanti ada workshop-nya. Nah, yang terakhir adalah, belum terakhir ini evaluasi, lalu yang paling terakhir adalah tips. Ini tipsnya juga bukan hanya mindset, tapi betul-betul soal skill set. Ya, skill kartu kredit, skill jualan, belanja online, skill bikin anggaran, termasuk mindset bersyukur, bersedekah, dan konsep hidup Ikigai. Saya rasa sudah sangat komplit, dan langsung kita buka untuk pertanyaan ya Bu Novi ya. Iya, Pak. Saya bacain satu pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Agustiah ya dari Salatiga. Mau tanya nih Bu, dengan komunikasi saya tutup aja. Mau tanya, sorry.
mau tanya dengan soal komunikasi dengan pasangan tentang keuangan, Ibu, ya. Kalau ada saudara, teman atau tetangga mau pinjam ke kita, tapi kitanya yang ngelarang sama peminjam untuk bilang ke suami. Itu gimana, Bu? Jadi kalau tadi kan ada yang datang ke kita, "Bu, saya mau pinjam uang, tapi jangan ngomong suami saya." Ya toh. Nah, sekarang kebalikannya nih, Bu. Ada orang mau pinjam terus kita ngomong, "Ya wis tak pinjemi, tapi jangan bilang suamiku." Nah, ini gimana Bu Novi? Loh, itu sama saja. Jadi Sama kita aja. kan iya sama aja. Kita kan punya Berarti mungkin komitmen. jawabannya adalah pasangan Jadi macam kita apa ini? jangan merusak kondisi keluarga kita dalam hal apapun, apalagi ekonomi. Jangan merusak kondisi keluarga kita, apalagi melibatkan orang lain. Itu kan kita sebetulnya kan sudah merusak hubungan. Jangan pernah merusak hubungan kita dengan suami, apalagi sampai melibatkan orang lain. Itu kan kita sudah melibatkan orang lain. Jadi Hmm. intinya kita ngajari, tidak hanya ngajari anak kecil, tetapi kita juga ngajari sesama kita untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Jangan sampai, jangan pernah lakukan apapun, jangan pernah lakukan apapun sampai menyampaikan, "Ojo ngerti-ngerti bojoku ya." Itu sudah sama saja dengan selingkuh. Karena arti selingkuh adalah ketika suami tahu, ketika kita melakukan sesuatu hal, entah itu bukan dengan pria lain kalau kita punya suami, atau dengan orang lain, tidak hanya seperti itu namanya sudah selingkuh. Kalau pasangan kita tahu kita melakukan sesuatu hal dan dia marah, itu berarti selingkuh. Meskipun Hmm. bukan artian dengan pasangan. Misalnya gini, suami tidak mengizinkan kalau kita pergi arisan misalnya. Tetapi kita pergi saja tanpa sepengetahuan suami dan ngomong-ngomong ke mereka, kalau jangan sampai suamiku tahu kalau aku pergi arisan. Bukan dengan pria lain loh ya, tetapi suami tidak mengizinkan dan kita tetap pergi, itu sudah berselingkuh. Hmm. Itu itu sama saja kita sudah melakukan dosa. Jadi hati-hati, jangan pernah menodai hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, itu sayang. Hmm. Oke, Jadi kita terjawab ya, Bu Agustia ya. Terjawab ya. Jadi kita udah sepakat ini dianggap kan udah suami itu udah sepakat. Harusnya semuanya ini Mbak Mel sudah nulis bersikap tidak terbuka. Ya harusnya kita bersikap terbuka. Oke ya. ya, Ada pertanyaan lagi? Kita kasih 1-2 pertanyaan lagi. Atau mungkin masih terperangah ya, merasa tertampar dengan apa yang tadi disampaikan. Saya rasa cukup dulu mungkin ya, karena juga udah jam 9. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kita close dulu sebelum saya stop record. Silakan Bu Novi sampaikan closing statement. Oke, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya, ketika kita sudah punya komit apapun, apalagi terkait dengan keuangan, jagalah komitmen itu. Ketika kita sudah membuat keputusan, maka buatlah itu menjadi ketetapan kita. Artinya sesuatu yang sudah kita putuskan, berarti itu sudah menjadi ketetapan kita, yang teguhlah dengan ketetapan kita, teguhlah dengan keputusan kita, karena keteguhan akan menjaga kedisiplinan kita. Dan ketika kita disiplin, maka tujuan kita pasti tercapai. Oke, thank you ya Bu Novi ya untuk materi, untuk inspirasi, untuk motivasi, contoh real ya praktisi yang luar biasa dan juga untuk closing statement-nya ya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Bu Novi ya. Oke, saya akhiri, saya close. Salam hebat luar biasa.